Hello and welcome back guys to my channel. Nah guys, seneng banget gue Ibnu Mutakin pada episode kali ini bisa ketemu kalian lagi dan bisa nemenin kalian lagi di video terbaru di channel ini guys. Nah pada episode kali ini gue bakal unboxing smartwatch lagi dari Amazfit nih guys. Smartwatch ini gue beli dengan harga 800 ribuan dan ini baru rilis banget ya bulan ini, bulan November 2020 dengan harga 800 ribuan. Kira-kira smartwatch ini worth it apa enggak? Lebih keren ini atau Realme smartwatch yang pernah kita review di episode sebelumnya nih guys. Dengan harga kalau yang Realme kemarin itu sekitar 1 juta rupiah. Kalau ini lebih murah lagi, 800 ribuan gitu. Apakah worth it-nya sama atau lebih bagus yang lebih murah ini guys? Nah sebelum kita mulai video pada episode kali ini, buat kalian yang belum subscribe channel ini, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya supaya kalian tidak tertinggal informasi atau video terbaru dari channel ini guys. Langsung aja kita unboxing plastiknya nih guys ya. Ini pengirimannya lumayan cepet, gua pesen itu perjalanan 1 hari itu udah langsung sampai. Oke, di dalamnya ada bubble wrap lagi. Keluarin dulu. Wow, tebel juga bubble wrap ya. Nah, ini dia. Ini dia setelah kita bongkar tadi, di dalamnya ada kartu Amazfit More Beautifully. Ini informasi pengguna, nomor seri. Oh, kartu garansi. Jadi kartu garansinya ini ada di luar. Nah guys, ini dia jamnya Amazfit Bip U ya guys. Kalau misalnya dari kotaknya, gue lebih suka kotak dari Realme Watch S yang kemarin kita review, warna kuning gitu ya, dan panjang gitu, kesannya elegan. Kalau yang ini kotaknya biasa aja, kecil seperti ini. Di sini ada gambar jamnya, ada tulisan Amazfit Bip U-nya. Kemudian di sebelah sini ada keterangan kalau misalnya jamnya ini kurang atau beratnya 31 gram. Kemudian di sini ada water resistant, sleep quality monitoring, kemudian ada personal activity intelligence. Terus di sebelah sini dia ngejelasin kalau layarnya itu 1,43 inch, large color display, kemudian 60 lebih sport mode yang bisa dilacak sama jam ini. Lebih banyak ya, kalau misalnya yang Realme kemarin itu sekitar 14. Kemudian di sini ada blood oxygen monitoring dan ini ada 9 day battery life. Langsung aja kita buka ya kotaknya. Di sini wow. Dalamnya nggak ada apa-apa lagi ya, cuman ada kotak tersusun seperti ini. Ya kalian bisa lihat nggak? Nah, kotak tersusun seperti ini. Di sini kita buka dulu satu-satu ya. Wow, ini jamnya udah langsung kebuka. Di sini ada buku petunjuk ya, buku petunjuk Quick Start Guide. Ini lumayan tebal bukunya, kita singkirin aja dulu. Kemudian di sini ada harusnya tempat ngecharge ya. Iya, ini ada kabel charge-nya. Bukanya gimana? Seperti ini guys. Jadi di dalamnya ada dongle-nya ini udah yang kecil ya. Terus ini dalam kotaknya nggak ada apa-apa lagi. Kita singkirin dulu. Dan ini jamnya nih guys. Wow, masih dibungkus plastik ya guys. Kita langsung keletek aja. Wah, ini guys. Kita bersihin dulu ya mejanya ya, berantakan banget. Nah guys, ini dia jamnya Amazfit Bip U. Nah kalau misalnya first impression pertama kali gue pegang, ini strapnya lumayan lembut ya, yang karetnya. Kemudian jamnya, untuk jamnya sendiri lumayan solid ya feelsnya. Walaupun beratnya cuma 31 gram, kalau menurut gue ini lumayan solid build quality-nya. Kemudian di sini ada tombol, satu tombol gitu ya di sini.
layarnya lumayan tebal, bezelnya di sampingnya. Kalau bisa lihat ya, bezelnya ini lumayan tebal. Di sini tulisan Amazfit-nya lumayan tebal, jadi screen-nya itu lumayan kecil, 1,43 inch aja. Dan di samping sini terbuat dari plastik, dan ini ada sensor untuk monitoring. Oke, ada 4 titik di sini. Coba kita nyalain dulu ya. Nah, setelah nyala, kita disarankan untuk mendownload aplikasi. Kita coba setting-setting dulu guys. Nah guys, coba kita scan dulu barcode-nya. Aduh, ini banyak banget ya iklannya ya. Open URL. Langsung kita diarahkan ke Google Play. Zip for Mary Amazfit. Kita langsung install aja guys. Nah guys, setelah kita setting, kita langsung buka aja aplikasinya. Setelah kita download ya, bukan di setting, kita buka aja. Terus kita masukkan email address. Setelah kita daftar di aplikasinya, kita harus memilih ya data pribadi. Ini gue tulis date of birth. Aduh, lumayan panjang ya. Ini bulan 11, kita isi dummy aja dulu ya. Oke, kita isi asal dulu, yang penting kita danin dulu. Setelah settingan selesai, ini akan masuk ke aplikasinya. Kemudian kita pilih watch di sini. Got it. Allow. Got it. Aduh, banyak banget sih ini ya. Settingannya kalau menurut gue lumayan ribet ya ini ya. Scan with QR. Oke, kita scan dulu. Dan ini lagi proses pairing. Proses pairingnya kira-kira lama apa enggak ya? Nah, cepet. Ini langsung di sini ada tulisannya pairing apa enggak. Kita klik pairing. Ini lagi proses konekinnya guys. Nah, ini sudah terpairing guys. Jadi nanti di sini akan langsung aktif, jamnya langsung ngikutin waktunya dengan yang kita setting di handphone guys. Jadi di sini tampilan utamanya seperti ini. Nah guys, hal pertama yang kalian harus lakukan ketika kalian baru buka jamnya, kalian harus mengupdate sistemnya ke updatean yang terbaru. Karena kalau misalnya kalian nggak update, ketika kalian memilih watch face yang ada di store-nya, ini nggak akan kompatibel guys. Jadi store-nya itu di store-nya itu ada banyak banget pilihan watch face. Tapi kalau misalnya kalian belum update, kalian pasti nggak bisa pakai watch face yang sesuai dengan updatean terbaru. Jadi ini gue lagi proses update dulu. Sekitar tadi udah berjalan sekitar 1 menit ya. Ini ada 2 menit lagi tersisa. Jadi kita tunggu dulu aja sampai proses update-nya selesai guys. Ini adalah tampilan awalnya setelah diupdate softwarenya. Di sini kalau misalnya ada 3 menu ya, kita bahas di aplikasinya dulu. Ini langsung lengkap ya. Di sini ada tulisan heart rate monitor, udah gitu ada berat badan kita yang tadi di input, kemudian ada PAI ya, kemudian ada sleep source, kemudian dan banyak menu banget di sini. Kemudian kalian bisa langsung menu yang di tengah enjoy. Di sini ada beberapa menu lagi. Di sini ada alarm clock, kemudian di sini ada find device, kemudian ada target setting, watch face, incoming call, dan lain sebagainya. Ini settingannya lumayan lengkap kalau menurut gua. Kemudian kita langsung masuk aja ke watch face. Ketika masuk ke watch face, ini ada banyak pilihan watch face yang bisa kita pakai guys. Jadi kalau misalnya gua pengen watch face yang seperti apa? Yang seperti ini misalnya. Kita langsung klik aja, kemudian kita langsung klik sinkron. Ketika sinkron ini akan pairing watch face-nya sekitar 1 menit ya sinkronisasinya. Nah setelah sinkronisasi selesai, kemudian watch face-nya langsung berubah nih guys, seperti ini. Ya, ini lumayan banyak watch face-nya, kalian bisa search aja kira-kira yang sesuai dengan style kalian seperti apa, yang mana watch face-nya. Dan kita bahas dulu ya. Di sini kemudian ada vibration mode, unlock screen, cycle, dan ada to-do list segala ya di sini. Dan kalau misalnya kita klik menu yang sini profile, di sini ada apa namanya? Ada profile kita namanya, udah gitu persentase baterainya 22%. Tadi kita setting berkurang langsung 3% guys.
Nah guys, ini dia jamnya Amazfit Bip U guys. Kalau misalnya di tangan gua ini lumayan kecil ya jamnya. Yang gua ngerasa pas itu yang di jam Realme Watch S yang kemarin kita review guys. Kalau misalnya ini jamnya lumayan kecil. Gue mau coba ukur heart rate monitor sama oksigen monitor sama stress. Jadi kita pilih heart rate ya di sini. Kemudian kita klik measure. Di sini nanti akan mengukur. Ini udah mulai keluar guys. Ini 105 beat per menit. Kalau normalnya itu di 100 maksimal ya. Dari 60 sampai 100. Kalau misalnya di atas 100 berarti kita lagi kecapean. Kita ukur kadar oksigen di dalam darah kita. Ya, sebelumnya 95% ini yang pernah gua ukur. Sekarang kita coba ukur lagi. Nah, ini udah mulai keluar hasilnya 94%. Nah, sekarang 94% guys. Kemudian di sini ada stress level. Kita bisa ukur juga stress level kita. Ya, ini 69. Masih ngukur. Medium. Wah, tingkat stres gue sekarang medium guys. Nah guys, kita juga di sini bisa ngukur tingkat pernapasan kita seperti apa. Tujuannya adalah mengetahui seberapa bagus tingkat pernapasan kita. Karena denyut jantung, ya, heart rate monitor, kemudian kadar oksigen dalam darah, kemudian tingkat pernapasan, dan tingkat stres itu adalah tanda-tanda vital yang menentukan seseorang itu dalam keadaan sehat atau keadaannya lagi nggak bagus nih guys. Nah, output dari yang dihasilkan dari breath monitoring ini adalah tingkat pergantian atau ritme detak jantung kita seberapa banyak dalam 1 menit guys. Makanya di sini perhitungannya itu 1 menit. Kalau misalnya nanti di sini ada tulisan exhale berarti kita hembuskan nafas. Kalau misalnya inhale berarti kita tarik nafas gitu guys selama 1 menit. Nah, outputnya akan seperti ini guys. Nah, hasilnya seperti ini guys. Heart rate change-nya gue di 98 sampai 103. Karena tadi kita nggak mengikuti aturan ya. Harusnya ketika inhale kita tarik napas dan kita harus dalam keadaan relax. Tapi kan gue dari tadi sambil ngobrol nih guys. Jadi hasilnya seperti itu. Secara sistem dan sensor, Amazfit Bip U ini kalau menurut gue lebih advance dibanding Realme yang pernah kita review di episode sebelumnya guys. Sekarang gue mau lihat kira-kira ada fitur apa lagi di jam ini ya guys. Watch face-nya seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita swipe up, ini ada notification. Kalau misalnya kita swipe down, ini ada keterangan seperti ini ya, ada apa namanya, alarm dan lain sebagainya, settingan. Kalau misalnya kita swipe left, ini ada mengukur langkah ya. Kemudian di sini ada heart rate monitor. Kemudian di sini ada oksigen level di dalam darah 95%. Di sini ada pengukur stres. Di jam ini tuh bisa ngukur. Nah, kalau misal kita lihat ya, dipencet di sini ada menunya, ada activity goal, PAI, heart rate ya, tadi ya, workout, SPO yang tadi kadar oksigen dalam darah, stress, breathing, sama ini yang unik ini ada cycle tracking. Jadi ini fitur yang diperuntukkan untuk wanita ya. Di sini ada tulisannya, this feature track the menstrual period ya, jadi menstruasi, jadwal menstruasi seorang wanita. Kemudian di sini ada alarm, setting, ada more. Ketika kita klik more, di sini ada watch face, auto screen off, sama screen lock setting. Ini settingan ketika kalian kalau misalnya gerakan tangan kalian, ini jamnya akan nyala. Kalau misalnya all day on, ini akan mempengaruhi daya tahan baterai. Kalau misalnya gue di sini pilihnya siang hari aja ya. Dari jam berapa sampai jam berapa ini kita bisa pilih di sini. Kalau misalnya mau di off-in berarti kalau misalnya kalian mau lihat jam, kalian harus pencet button ini guys. Kita balik lagi. Di sini ada preference sama sistem. Kalau kita klik sistem, di sini ada vibration setting, time format, date format, dan lain sebagainya. Pokoknya settingan-settingan untuk tampilan di jam ini guys. Misalnya kita masuk ke menu others, di sini more. Ketika kita masuk more, di sini ada weather, jadi kita bisa melihat kondisi cuaca saat ini.
ya. Di Jakarta ini sekarang lagi hujan. Kemudian di sini ada fitur music, jadi bisa ngontrol musik juga di handphone kalian. Jadi kalau misalnya mau naikin atau nurunin volume itu bisa lewat jam ini. Kemudian di sini ada countdown, stopwatch, Pomodoro. Pomodoro itu kalau misalnya gue browsing itu adalah metode supaya kita bisa lebih fokus ketika mengerjakan sesuatu, guys. Kemudian di sini ada word clock. Ini ada Jakarta, kemudian ada New York, London, Moskow, Beijing, Sydney. Ya, ada beberapa negara yang bisa kita pantau. Kemudian di sini ada kamera remote ya. Jadi di jam ini juga kita bisa mengontrol capture gambar atau video yang kalau misalnya kita sudah tersambung dengan Bluetooth nih, guys. Ini belum gua setting. Kemudian di sini ada Find My Phone. Kalau misalnya kalian kehilangan handphone yang terpairing dengan jam ini, guys. Jadi udah lumayan lengkap juga di fitur others-nya nih, guys, atau fitur more. Kalau misalnya kalian mau ganti watch face, tinggal ditekan aja yang agak lama di tengah, kemudian kita langsung bisa geser kiri kanan. Kalau misalnya dirasa kurang, kalian bisa langsung download aja di aplikasinya yang tadi gue udah kasih contoh ya, guys. Oke, apalagi ya? Coba kita lihat lagi. Di sini untuk goals-nya ada apa aja yang bisa workout-nya, kita klik ya. Ada outdoor running, treadmill, cycling, indoor cycling, walking ya, lumayan banyak, yoga, badminton, cricket, dance, more sport. Kalau misalnya kurang nih nggak ada, kita klik more sport. Di sini ada outdoor sport, swimming. Wah, lumayan banyak, guys. Boxing ya, sampai boxing. Masih ada other sport lagi. Wah, mau mana? Oke, main skipping. Udah selesai. Ini dance sport juga ada ballet, ada hip hop, ballroom dancing. Kalau menurut gue untuk workoutnya ini lumayan lengkap dan lengkap banget ya. Kalau misalnya yang kemarin Realme itu cuma sekitar ada 14 jenis workout yang bisa di tracking di jamnya. Kalau ini ada 60, guys. Jadi lumayan banyak aktivitas workout yang bisa kalian track di jam ini, guys. Nah, guys, secara overall kalau menurut gue Amazfit Bip U ini melebihi ekspektasi gue ya. Ketika gue pertama kali lihat jam ini dari kotaknya, ini gue agak sedikit underestimate. Tapi setelah ngelihat dalamnya dan ngelihat sensor-sensor yang ada di jam ini dan juga apa aja yang bisa di track di badan kita melalui jam ini amazing banget, guys. Karena jumlah sensor yang bisa dibaca di jam ini tuh jauh lebih banyak ketimbang jam yang lebih mahal. Let's say Realme Watch S yang pernah kita review pada episode sebelumnya, ini secara sistem Amazfit Bip U ini lebih advance dan lebih matang secara sistemnya nih, guys. Bahkan sampai bisa mengukur stress level, kemudian kualitas nafas kita juga bisa di track di sini. Kemudian sampai ada fitur menstruasi segala ya, guys, yang bisa di track di jam ini, guys. Kalau menurut gue ini 800 ribuan kita udah bisa mendapatkan jam yang berkualitas banget. Kekurangannya mungkin kalau untuk orang sebesar gua gitu ya, pergelangan tangannya ini agak sedikit lebih kecil dan daya tahan baterainya kalau misalnya untuk perbaikan harusnya bisa lebih dari 9 hari atau bisa 2 minggu lah, itu lebih mantap lagi, guys. Tapi dengan fitur yang bisa kita dapetin dan manfaat yang bisa kita dapetin, kekurangan-kekurangan tadi minor banget ya, guys. Dengan harga 800 ribu, wah ini udah keren banget jamnya. Nah, mungkin sekian video kita pada episode kali ini. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, klik tombol like. Kalau misalnya nggak suka, di dislike aja. Jangan lupa follow Instagram gue ibnumutakin46. Dan kalau misalnya kalian punya Tokopedia, main-main juga ke Tokopedia kita, search aja Voipali pakai V. Dan kalau misalnya kalian mau konsign sneakers atau barang fashion lainnya, bisa di Instagram gue satu lagi, Naisus_supply. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Have a nice day and stay healthy, guys. Tetap semangat.